pelecehan seksual dan orang tersebut baru cerita sekarang. Nah, itu kan yang satu kita harus appreciate banget ya, si Queen Jojo tuh mau bicara. Itu banyak banget yang nanya kenapa baru sekarang kayak gitu. Itu butuh keberanian besar banget loh mengungkap. Oke nih, jadi kita punya keprihatinan terhadap kasus yang terakhir ini lagi rame, dan sebenarnya ini bukan satu-satunya kasus. Kami yakin ini banyak banget terjadi pelecehan seksual di mana-mana, di lingkungan terdekat, Apalagi maupun di ruang publik. apalagi di ruang publik. Tahu nggak sebenarnya? Iya, sengaja. Seperti yang kawan-kawan tahu, kasus yang terakhir ini memang melibatkan satu orang public figure, influencer, tapi dia sebelum influencer memang sudah public figure juga sih. Iya. Sejujurnya secara personal pun gue kenal, gitu. Dan bisa dibilang salah satu mungkin fans ya, karena kan dia dalam acara tersebut minta story bareng, ya wajar lah. Zaman sekarang kita mengupload sesuatu yang sedang seru gitu ya, dengan orang-orang yang seru di acara tersebut gitu. Goman lalu dengan Salah satu fansnya akunnya Queen Queen Jojo di Twitter, tapi kita nama asli belum tahu. Apa sih yang mestinya kita lakukan ya sesama perempuan dan juga laki-laki, sesama manusia aja, kalau terjadi pelecehan seksual dan orang tersebut baru cerita sekarang. Nah, itu kan yang satu kita harus appreciate banget ya, si Queen Jojo tuh mau bicara. Itu banyak banget yang nanya kenapa baru sekarang kayak gitu. Itu butuh keberanian besar banget loh mengungkap kejadian yang ibaratnya berefek secara psikis maupun secara fisik ke tubuh kita kayak gitu. Nah, memang kita harus appreciate keberanian dia untuk akhirnya mendapatkan kekuatan untuk cerita ke publik. Ini nggak gampang. Sebagai penyintas sexual harassment, saya dari umur SD bahkan, secara fisik maupun mental saya sudah pernah mengalami, dan itu sangat sulit untuk cerita. Ini mungkin sudah selang 25 tahun saya baru berani cerita sekarang. Yang pasti Yang harus kita dengerin sih. lakukan adalah dengarkan. Kalau emang kalian sanksi atau nggak percaya, ya itu disimpan dulu, tapi dengarkan. Kita nggak minta kalian percaya kok. Iya. Yang penting mendengarkan dulu. Dengarkan. Sehingga yang menjadi korban ini merasa ada yang peduli dengan dia. Ada ruang aman untuk dia bercerita, berkeluh kesah, mengungkapkan ketidaknyamanan dia, baik itu psikis maupun fisik. Iya. Dengerin. Nah, Dengerin. yang selanjutnya dilakukan apa? Itu kembali ke korban. Apakah korban mau melaporkan, mau menempuh jalur hukum, Atau mau healing, ya atau kan? mau healing, itu kembali ke korban. Tapi kita harus dengarkan dulu. Masalah nanti, oke, terbukti dia tidak melakukan atau dia melakukan, itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Nggak ada ruginya kok dari kita sebagai pendengar. Betul. Standing bersama victim of sexual harassment, itu kan cuma butuh empati sama hati kita ya. Iya, betul. Coba kalian bayangin kalau ini terjadi pada ibu kalian, adik kalian, orang-orang terdekat, pacar kalian, istri kalian, bisa karena nggak melihat umur, Anak tidak kalian, melihat iya. anak, tidak melihat umur, tidak melihat cara pakaian. Pelaku adalah pelaku yang mempunyai tujuan yang tidak baik. Udah itu aja. Juga keprihatinan kita adalah selama RUU PKS Belum disahkan, akan sulit bagi membuktikan kita untuk pelecehan membuktikan ini. Jadi selain kita juga berusaha meminta pada legislatif untuk kemudian mengesahkan RUU PKS ini, ayolah kita bersama-sama menciptakan woman supporting woman, men protecting women. Kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling merespek, menjaga. Jadi kita bisa berkreasi dengan enak, dengan baik gitu. Jadi paling itu aja ya yang mau kita sampaikan. Gue appreciate banget buat Lucky, karena kan sebagai woman supporting woman tadi, terutama gue tertampar sih. Jadi beberapa pekan lalu tuh ada webinar di kantor bahwa woman supporting woman ini
apa peran kita untuk membantu wanita lainnya, terutama kalian yang punya power. Kalau misalnya kalian direktur, apa peran kalian untuk mengangkat pegawai perempuan untuk naik karirnya. Nah, lo kan sebagai influencer nih, ya kan, sebagai orang yang mempunyai banyak follower, ibaratnya punya power dong. Nah, ya gue appreciate dengan power lo menyuarakan ini gitu. Ini apapun yang bisa kita lakukan dengan power yang kita miliki, mulai dari menyuarakan kayak apa, itu adalah salah satu bentuk dukungan terhadap korban. Bahwa buat siapapun yang terkena pelecehan seksual, kita bersama kalian untuk mendukung dan kita prihatin kayak gitu. Jangan kecil hati. Jangan merasa sendirian. Jangan merasa sendirian. I purple you. I purple you.